Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Redep membantah tudingan menerima suap. Angin kencang disertai hujan deras menyebabkan beberapa pohon di Samarinda tumbang di jalan. Kendaraan yang diparkir sembarangan di wilayah Samarinda siap-siap digembok atau ditempeli stiker peringatan dari petugas. Kasus hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Redep Berau yang diduga menerima suap sebesar 1,5 miliar rupiah dan 2 unit ponsel mewah masih terus bergulir hingga Selasa siang. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep memastikan telah memanggil ketiga hakim yang diduga menerima suap tersebut, diantaranya Hakim M, L, dan Hakim R. Hasilnya, ketiga hakim tersebut membantah tuduhan menerima suap. Dari bantahan inilah, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep menyerahkan perkara tersebut kepada Komisi Yudisial dan Bawas di Jakarta. Sudah kita klarifikasi dan mereka membantah. Nah, kan begitu. Nah, sehingga karena mereka membantah, saya kan tidak punya kapasitas untuk membuktikan karena tidak ada laporan ke saya, bukti tidak diserahkan ke saya. Itu kan nanti menjadi tugas dan wewenang Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan. Sementara kuasa hukum pelapor menilai pengakuan ketiga hakim tersebut bohong. Kuasa hukum ini sangat yakin dugaan suap menyuap tersebut memang terjadi. Ia begitu percaya lantaran bukti suap telah dipegang oleh pelapor. Ada saudara uang ini tidak cukup 1,5, maka dengan L saya pastikan ini saling mengenal. Karena apa? Menurut saksi fakta, kalau mau membicarakan tentang dana maupun nego, kapan dibayar atau apa, termasuk handphone, kalau tidak di rumah dinasnya Pasar, inisial M tadi ini, itu dilakukan di rumah ketua majelis yang berinisial L di perkara nomor 18 jalan. Nah, si oknum ini mulailah sudah. Dugaan suap tersebut disinyalir menjadi sarana bagi penyuap agar bisa memenangkan sengketa tanah warisan hingga ke tingkat banding. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Dugaan praktik penyalahgunaan hak sewa kios di Citra Niaga Samarinda ini terungkap saat wali kota melakukan sidak di kawasan tersebut. Salah satu temuannya adalah sewa kios yang berpindah tangan tanpa persetujuan dari petugas pengelola Citra Niaga. Wali kota menegaskan praktik pemindahan tangan sewa kios tanpa seizin dari pemerintah kota merupakan tindakan melanggar aturan. Andi Harun menegaskan modus pemindahan tangan kios ini pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Awalnya para pelaku menyewa 2 hingga 3 kios untuk selanjutnya kios tersebut disewakan kepada orang lain. Ternyata desas-desus yang saya sering dapatkan itu satu contoh tadi membuat terbukti. Beliau jualan aksesoris HP. Saya tanya apakah ini penyewa pemilik SK2 pertama atau dari orang lain. Ternyata dia nyewa dari seseorang yang memiliki SK2. Padahal itu nggak boleh. Karena ini kalau bukan hak milik kita, nggak boleh kita sewakan kepada orang lain. Kalau dia tidak nyewa lagi, dia kembalikan ke pemerintah harusnya.
Atau mungkin ada modus dulu ngambil 2 atau 3 lalu kemudian disewakan orang lain, itu nggak boleh. Karena yang boleh disewakan itu hanya atas dasar hak milik kita. Kecuali diatur secara tersendiri di dalam perjanjian pada saat awal mulanya. Salah satu penjual aksesoris ponsel membenarkan jika dirinya menyewa lapak tersebut dari seseorang bernama Sugeng. Ia menyewa sejak tahun 2006 dengan harga 35 juta rupiah per tahun. ...2006 saya. 2006 sudah di sini ya. Ini milik sendiri sewa atau seperti apa? Sewa ya. Dengan siapa Pak Ari? Dengan Bapak Sugeng. Pak Sugeng. Pak Sugeng itu siapa ini? Yang punya pemilik sebelumnya ini. Pemilik sebelumnya. Jadi disewakan kembali ke Iya. Bapak. Berapa per bulan Pak? Per tahun? Per tahun 35. 35 ya. Ini satu petak ya ukuran? Satu petak ukurannya ini sekitar 3 meter, 3 per 3 Pak. 3 kali 3. 3 kali 3 ya. Iya. Per tahun tuh 30 juta Pak. 35. 35 juta. Berarti bukan ke Citra Niaganya tapi ke orang lain Pak ya? Iya. Nyewanya ya. Pak Sugeng itu ya. Iya. Berkaitan sewa menyewa kios ini, pemerintah berjanji akan melakukan perbaikan tata kelola kios-kios. Saat ini pemerintah masih fokus menyelesaikan infrastruktur dan perbaikan kios. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Perusahaan daerah air minum Batiwakal Berau menjadi gunjingan warga. Ini setelah tarif yang diberlakukan dinilai terlalu mahal. Bahkan dampak dari kenaikan tarif tersebut PDAM sempat didemo warga. Meski begitu mereka tetap bersikukuh. Terkait pernyataan Bupati Berau yang membatalkan kenaikan belum digubris. Bahkan permintaan DPRD Berau agar PDAM membatalkan tarif tersebut juga belum ditanggapi. Dalam kondisi ketidakjelasan tarif tersebut, warga meminta pihak PDAM lebih bijak. Mereka harus rela membatalkan tarif yang sebelumnya dinaikkan dengan dalih penyesuaian kebutuhan operasional. Terkait belum terbitnya surat keputusan Bupati terkait penyesuaian tarif, warga menilai hal tersebut sebagai tanggung jawab dari PDAM yang nekat menaikkan tarif tersebut. Mestinya bijaksana lah, karena Bupati sudah menyatakan tidak setuju dengan SK itu. DPR juga menolak kenaikan tarif. Kenapa tidak kepada PDAM mengembalikan ke tarif lama sambil proses SK pencabutan diproses? Tidak ada merugikan untuk PDAM, karena ada prinsip-prinsip struktur organisasi, ada bawahan, ada pimpinan. Seyogyanya PDAM mengamankan keputusan Bupati sebagai atasannya. Meski polemik soal tarif PDAM masih terus berlanjut, namun hal paling menggembirakan adalah pasokan air bersih ke rumah-rumah warga tetap berjalan normal dan lancar. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Sidak pembangunan gedung layanan jantung terpadu di Rumah Sakit Umum Daerah Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan disidak oleh Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltim Senin sore. Ini dilakukan karena proyek tersebut dinilai mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltim menyatakan, sidak ini dinilai perlu karena pengerjaan proyek senilai 24 miliar rupiah itu sudah melebihi batas waktu yang ditentukan. Saat ini pun sudah diberikan perpanjangan waktu selama 38 hari sejak jatuh tempo pada Desember 2024.
memastikan ya proyek-proyek yang terlambat harus segera dituntaskan ya, karena pembangunan ini dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Rumah Sakit Walujoso, terus AWS kami sudah, nanti kami akan mengunjungi lagi ya ke hubungan-hubungan yang lain. Kalau yang ini terlambat berapa bulan, Pak? Jadi ini ada perpanjangan waktu, masih ada waktu 38 hari. Dalam waktu 38 hari tadi kontraktor sanggup menyelesaikan katanya. Tapi kita akan lihat lagi nanti ya. Hal yang sama disampaikan oleh Direktur RSUD Kanujoso Jatiwibowo. Ia berharap kontraktor pelaksana mampu menyelesaikan pengerjaan pembangunan gedung jantung tersebut dalam tempo 35 hari. Ia pun berharap Dinas Pekerjaan Umum Provinsi bisa terus memantau proses pengerjaannya. Ya, prima hari ini jadi kan, ya mudah-mudahan lah PU ngerjakannya sesuai progres. Jadi kalau ini selesai ya 100% selesai, serah terima. Di tahun ini serah terima ya tinggal kita ngisi peralatan di dalamnya aja. Nah, peralatan di dalam ini perlu anggaran dari dukungan dari APBD, karena itu sekitar 150 miliar lah yang kita butuhkan untuk pengisian peralatan di gedung jantung ini. Ya, mudah-mudahan bisa dapat di anggaran perubahan. Gedung layanan jantung terpadu ini berdiri di atas lahan seluas 3.800 meter persegi. Sesuai rencana, layanan ini akan mulai dioperasikan akhir tahun 2025. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.